Aida dan Monster Kurus, ditulis oleh Pau Makara dan Him Kum Hyen dari Let's Read. Tida dibesarkan di sebuah desa kecil, jauh dari kota manapun. Saat masih kecil, dia bermimpi menjadi dokter. Setelah cukup besar, dia pindah ke kota untuk kuliah kedokteran. Setelah beberapa tahun belajar, Tida akhirnya menjadi dokter di rumah sakit daerah. Pada suatu hari, manajer rumah sakit itu meminta Tida pulang ke desanya untuk mengatasi masalah kesehatan di sana. Dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak sekali sampah berbau busuk di sungai dan lalat-lalat berterbangan mengerubunginya. Sesampainya di desa, dia melihat banyak orang sakit dan hampir semua orang ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Pikir Tida. Tida bertemu teman lamanya, Soka, yang berjualan buah di desa. Banyak orang sakit diare, kata Soka. Beberapa orang berkata penyebabnya monster. Monster kurus berwajah hijau. Tidak tahu bahwa diare adalah masalah serius. Tapi dia juga tahu bahwa penyebabnya bukan monster. Terima kasih Soka, kata Tida. Aku akan berusaha membantu. Hati-hati, kata Soka. Jangan biarkan monster itu menangkapmu. Tidak tahu bahwa banyak hal yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan seperti ini. Sebelum bisa membantu, dia harus mempelajari lebih dalam. Dia mulai menyelidiki masalah itu. Tida memperhatikan seorang anak laki-laki keluar dari toilet. Kemudian mengambil sepotong roti. Stop, kata Tida. Jangan makan dulu. Kamu harus mencuci tanganmu terlebih dahulu. Mengapa aku harus mencuci tanganku? Tanya anak lelaki itu. Kamu harus membersihkan bakteri dari toilet yang dapat membuatmu sakit. Jawab Tida. Anak laki-laki itu setuju untuk mencuci tangannya dan tidak melanjutkan penyelidikannya. Tida melihat seorang anak perempuan mencelupkan tangan ke dalam seember air hujan. Dia mengangkat tangan ke mulut untuk meminum air. Berhenti, teriak Tida. Jangan minum air itu. Kenapa? Tanya anak itu. Air hujan begini sering mengandung makhluk kecil bernama parasit. Tidak menjelaskan, bisa membuatmu sakit. Kau harus selalu merebus air sebelum meminumnya. Itu akan membunuh parasit dan kau tidak akan sakit. Anak itu mau merebus air sebelum meminumnya dan tidak kembali melanjutkan penyelidikannya. Tida memperhatikan seorang pria melempar sebuah botol plastik kosong ke dalam danau di desa. Botol itu satu dari banyak sampah yang mengambang di sungai. Tida merasa penyelidikannya sudah cukup. Dia mengetahui cara untuk menolong masalah kesehatan warga desa. Dan dia tahu bahwa penyebabnya bukan monster kurus berwajah. Tida mengadakan pertemuan dengan kepala desa di sebuah kuil tua. Kita bisa mengatasi masalah kesehatan di desa ini, ujarnya kepada Pak Kepala Desa. Tetapi pertama-tama kita harus memahami apa yang menjadi sumber permasalahannya. Bakteri dan parasit adalah makhluk hidup berukuran kecil yang dapat menyebabkan manusia sakit. Merekalah yang harus disalahkan,
bukan monster. Kita bisa melawan bakteri dan parasit dengan mengubah kebiasaan kita. Kepala desa orang yang bijaksana. Dia mengajak penduduk desa untuk bersama-sama belajar. Tidak mengajarkan kepada warga desa bahwa bakteri dan parasit menyukai tempat-tempat yang kotor, seperti toilet, ember, penampungan air hujan, dan danau yang dipenuhi sampah. Warga desa mendengarkannya dengan saksama. Mereka senang mengetahui hanya dengan beberapa perubahan kecil, desa mereka akan kembali sehat. Sejak saat itu, mereka selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Mereka juga selalu merebus air mentah sebelum meminumnya. Mereka pun membersihkan sampah di danau. Penduduk desa tidak lagi membicarakan tentang monster kurus berwajah hijau. Sekarang mereka membicarakan tentang tidak. Dokter yang membantu desa mereka menjadi sehat kembali. Sekarang, tiap kali anak-anak melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, mereka akan berteriak, "Dokter tidak mengajarkan kita untuk membuang sampah ke tempat sampah." Sekian ceritanya. Terima kasih.